Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Syedina Angela Yusal, BP 19 11 0009. Yang kedua ada Kini Ramadhani dengan BP 19 11 0033. Yang ketiga ada Rafki Aditya dengan BP 19 11 0038. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan materi audit 2 mengenai siklus penggajian, di mana materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya. Perbedaan yang pertama yaitu dalam penggajian hanya terdapat satu golongan transaksi. Yang kedua, transaksi biasanya jauh lebih signifikan daripada saldo akun neraca yang bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Selanjutnya yaitu akun-akun dan transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Akun yang umumnya ada dalam siklus penggajian dan personalia antara lain akun kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak, dan semua akun gaji akrual. Namun, dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan tapi belum dibayar. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personalia yang memenuhi kualifikasi. Di mana yang pertama ada catatan sumber daya manusia yang meliputi seperti tanggal mulai bekerja, investasi, personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti kinerja. Yang kedua ada formulir pemotongan gaji. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak, penghasilan, dan program tabungan pensiun lainnya. Yang ketiga ada surat keputusan penetapan tarif. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Yang kedua ada pencatatan waktu dan persiapan daftar gaji. Yang pertama ada catatan waktu kerja. Hal ini adalah dokumen yang mengidentifikasi waktu per jam karyawan mulai dan berhenti kerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Yang kedua ada kartu waktu jam kerja per job. Yang ketiga ada file transaksi penggajian. Yang keempat ada jurnal penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi tetap setiap transaksi. Yang terakhir yaitu ada master file pelanggan, di mana file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Yang ketiga ada pembayaran gaji, di mana pembayaran gaji ini persetujuan dan distribusi penggajian harus dikendalikan secara hati-hati untuk mencegah pencurian. Pembayaran gaji disertakan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilaksanakan. Pembayaran gaji dapat dilakukan dengan cek, tetapi biasanya disetorkan secara langsung ke rekening bank setiap karyawan. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank akun gaji. Rekonsiliasi bank independen merupakan hal yang penting bagi semua akun kas, termasuk penggajian, untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya yaitu ada pembuatan bukti potongan PPh karyawan dan pembayaran pajak. Sebagian besar sistem penggajian yang terkomputerisasi menyiapkan SPT pajak penghasilan dengan menggunakan informasi tentang transaksi penggajian dan file induk. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Kini Ramadhani, BP 19 11 0033 akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi.
di mana prosedur pengujian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus pengkajian dan personalia. Walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan bagian yang paling penting dalam menguji pengajian, pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstensif. Banyak audit menghadapi risiko salah saji yang material yang rendah atau minimal, walaupun pengajian seringkali menjadi bidang yang signifikan dari total beban. Ada 3 alasan atas hal ini. Yang pertama yaitu karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua, semua transaksi pengkajian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Yang ketiga yaitu transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara, bagian, dan federal menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Yang A itu memahami pengendalian internal siklus pengkajian dan personalia. Harus mengenali hal-hal tersebut. Yang pertama yaitu pengendalian internal bervariasi dari perusahaan ke perusahaan. Karena audit harus mengidentifikasi pengendalian dan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material untuk setiap organisasi. Yang kedua itu pengendalian yang akan digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko pengendalian harus diuji dengan pengujian pengendalian. Yang ketiga, jika auditor melaporkan tentang keefektivitasan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Yang keempat yaitu pengujian substantif atas transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang nilai dan pertimbangan audit lainnya. Yang kelima yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan digabungkan jika memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit format kerja. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas merupakan hal yang paling penting dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih atau pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Hanya bagian SDM yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Yang ketiga yaitu dokumen catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat dan sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan cocok digunakan untuk karyawan paruh waktu atau yang dibayar per jam, namun tidak untuk karyawan tetap. Untuk karyawan yang dibayar menurut tingkat potongan atau sistem intensif lainnya, diperlukan catatan bentuk lainnya. Yang ketiga itu pengendalian fisik terhadap aset-aset dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab, dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Setiap cek yang dicairkan harus langsung disetor kembali. Jika cek ditandatangani oleh mesin, maka akses ke mesin tersebut harus dibatasi. Selanjutnya itu pengecekan yang independen terhadap kinerja, yaitu verifikasi terhadap perhitungan penggajian harus independen. Seorang dari manajer atau karyawan lain harus mereview output penggajian untuk melihat salah saji dan jumlah yang tidak biasa. Jika tenaga kerja manufaktur mempengaruhi persediaan atau jika akumulasi biaya diperhitungkan berdasarkan pekerjaan, maka dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk menghitung dan memverifikasi pembebanan yang tepat. Yang B yaitu formulir pajak penggajian. Dalam hal pajak perlu diperhatikan pajak penggajian dan potongan pajak lainnya. Jumlah seringkali material maupun
karena kewajiban potensial akibat lalai menyerahkan formulir pajak atau SPT tepat waktu akan menyebabkan kewajiban yang berat. Yang kedua itu menyiapkan formulir pajak penggajian sebagai pemahaman atas pengendalian internal. Auditor harus mereview setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. Jika klien lalai menyiapkan laporan dengan benar, akan muncul kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda atau bunga. Formulir pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan atau PPh. Selanjutnya yaitu pembayaran atau potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Auditor harus menguji apakah bagian pengujian telah menyetorkan potongan pajak atas karyawan, walaupun biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Penggajian tersebut termasuk potongan pajak, iuran pensiun, JHT dan CKK, potongan asuransi dan tabungan penggajian. Yang C itu persediaan atas pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur audit penggajian jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan, atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi yang curang secara material seperti karyawan fiktif atau penipuan dalam jam kerja. Yang D itu hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Pengujian atas karyawan yang tidak ada, mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan atau karyawan yang tidak ada. Seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti kerja. Biasanya orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah clerk, penggajian, mandor, rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri. Untuk menguji karyawan yang tidak ada, auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan apakah karyawan telah benar-benar bekerja selama periode penggajian. Selanjutnya itu pengujian atas kecurangan waktu, di mana kecurangan waktu sendiri terjadi apabila seseorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu. Salah satu prosedur adalah merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam kerja yang independen, seperti seringkali diselenggarakan oleh pengendalian produksi. Yang terakhir yaitu laporan beban yang curang. Penggantian atas beban perjalanan atau hiburan adalah bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Namun auditor seringkali melakukan prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian dan personalia. Pemalsuan laporan beban oleh manajemen dapat menjadi indikator diabaikannya pengendalian internal dan potensi kecurangan di area lainnya. Akibatnya, auditor harus memberikan perhatian khusus pada laporan beban perjalanan dan hiburan bagi pejabat dan direktur, serta harus melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dengan tujuan dari perjalanan bisnis. Memeriksa tanda terima, pendukung, dan menentukan apakah pergantian memang ada dalam pedoman perusahaan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, itu metodologi untuk perancangan pengujian rinci saldo. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan, akan tetapi risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesempatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bonus dan rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi dan lainnya menyediakan opsi saham yang ekstensif sebagai bagian dari paket kompensasi untuk karyawan kunci yang secara signifikan mempengaruhi beban kompensasi dan ekuitas pemegang saham.
Selanjutnya itu menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren. Kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan pengkajian. Seringkali dengan total nilai yang besar, selain potensi kecurangan, risiko inheren umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan pengkajian. Karena itu, auditor sering kali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Selanjutnya itu melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Selanjutnya membandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentasi dari penjualan dan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, membandingkan beban komisi sebagai presentasi dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, membandingkan beban pajak penggajian sebagai presentasi dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Selanjutnya itu membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin pertama adalah salah saji akun beban penggajian, salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan, salah saji beban komisi dan kewajiban komisi, salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian, dan salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Selanjutnya itu perencanaan dan pelaksanaan rinci saldo untuk akun kewajiban dan beban. Dua tujuan utama audit saldo dalam pengujian utang-utang yang berkaitan dengan penggajian, yaitu yang pertama adalah akrual dalam menilai saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Yang kedua adalah transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Jumlah-jumlah yang dipotongkan dari penghasilan karyawan, yang pertama adalah utang beban gaji dan upah akrual, komisi akrual, bonus akrual, pembayaran cuti liburan, cuti sakit atau tunjangan akrual lainnya, pajak penghasilan akrual, pengujian atas rincian saldo untuk akun beban, kompensasi pejabat, beban pajak penggajian, total penggajian, tenaga kerja kontrak, dan tujuan penyajian dan pengungkapan. Baiklah, sekian dari itu materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.